Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Alda Gustari dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia segera mendistribusikan pupuk subsidi sesuai dengan alokasi anggaran pemerintah dengan tepat waktu. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Aryo Bimo saat rapat dengar pendapat Komisi 6 bersama PT Pupuk Indonesia Holding Company di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Arya menuturkan, jika pemerintah tidak segera merealisasikan anggaran pupuk subsidi, dikhawatirkan akan menyebabkan tingginya harga pupuk non-subsidi. Arya mengatakan, pemerintah akan menambahkan anggaran sekitar 6 triliun untuk tambahan subsidi. Keputusan rapat hari ini sudah kita tekankan supaya tambahan 3 triliun pemerintah untuk subsidi anggaran tahun 2020 sudah dicairkan langsung ke pabrik pupuk, dan pupuk pun sudah disiapkan di masing-masing gudang di wilayah kabupaten kota yang ada. Arya berharap rencana tambahan anggaran subsidi segera terrealisasikan dan menurutnya recovery ekonomi pertama ada dalam 3 sektor, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tapi kita harapkan nanti dalam proses perubahan anggaran kita akan tutup menjadi 2 kali. 2 kali jumlah subsidi sekarang karena recovery ekonomi pertama itu hanya di 2 sektor. Ya, pertanian, perkebunan, dan perikanan, baru ke struktur obat-obatan kesehatan, dan baru sandang. Ini yang saya kira perlu ada suatu upaya kita untuk tetap menjaga BUMN pangan, khususnya BUMN pupuk, BUMN benih, dan BUMN lainnya ini kita jaga. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Tingginya harga pengembangan energi baru terbarukan yang mencapai 6,8 miliar dolar per tahun membuat pemerintah bersiap merancang badan baru untuk menggenjot investasi di bidang energi bersih. Komisi 7 DPR RI pun mendukung rencana tersebut agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang EBT. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Alex Nurdin usai memberikan paparan di webinar Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI. Alex mengungkapkan, Indonesia membutuhkan dana besar untuk mengejar target penggunaan EBT sebesar 23% pada tahun 2025 mendatang. Energi baru dan terbarukan, tetapi kendalanya 6,8 miliar dolar Amerika per tahun selama 4 tahun untuk mengejar 14% tadi. Sanggup tidak? Itu diperlukan satu payung hukum yang bisa mendorong. Inilah makanya rencana undang-undang energi baru dan terbarukan. Sangat diperlukan. Kalau enggak mungkin kita bisa mencapai 23%. Alex menambahkan saat ini rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan sudah masuk ke dalam prolegnas prioritas dan akan segera masuk ke tahap pembahasan. Untuk legislasi untuk Komisi 7, kita ada 2 Undang-Undang Minerba sudah selesai untuk tahun 2020 ini, satu lagi ini Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, dan kami berusaha untuk akhir tahun 2020 ini sudah menjadi undang-undang. Alda dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendorong pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka mempermudah akses lapangan pekerjaan sehingga iklim ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan, seharusnya pemerintah menggalakkan sosialisasi tentang manfaat disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Aceh mengingatkan pemerintah harus bisa melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja secara maksimal. Kalau kita lihat kan sebetulnya bagus sekali tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di masyarakat dengan melakukan apa yang disebut dengan penyederhanaan perizinan, ya, kemudian memangkas birokrasi dalam proses perizinan, dan yang lebih penting lagi ini adalah bagian dari
kita menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha sehingga pergerakan ekonomi bisa berjalan. Aceh berpendapat pemulihan ekonomi perlu menjadi prioritas utama di masa pandemi COVID-19. Aceh berharap program perlindungan dan bantuan sosial bagi masyarakat harus semakin ditingkatkan sehingga kegiatan dan konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Jadi tantangan ke depan menurut saya adalah bagaimana momentum Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dilaksanakan secara baik gitu ya, dengan mampu atau tidak menjadi daya ungkit ya bagi akselerasi penciptaan lapangan kerja dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hilman dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 1 yang mengapresiasi penanganan COVID terhadap WNI di luar negeri. Tentunya setelah jeda berikut. Komisi 1 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri dalam melakukan penanganan dan pendataan terhadap warga Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berstatus sebagai pelajar maupun tenaga kerja migran. Usai menggelar rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri beserta jajarannya, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menilai, kinerja Kementerian Luar Negeri selama masa pandemi global sudah cukup baik. Pelayanan rutin terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri secara umum tidak terganggu. Utut menilai perlu penambahan anggaran khusus untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan Kementerian Luar Negeri selama masa pandemi. Oleh Kemlu, CQ Dirjen Protokol, dan di situ ada juga Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dari apa yang disampaikan, kita rasakan penanganannya sudah baik. Yang sebetulnya perlu kita tingkatkan adalah anggarannya, karena tentu tahun ini akan lebih banyak lagi yang terpapar. Utut juga meminta Kementerian Luar Negeri melakukan langkah-langkah pencegahan agar angka kasus positif WNI di luar negeri tidak tinggi. Utut menyadari di masa sulit seperti saat ini, Kementerian Luar Negeri menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena penularan virus corona terjadi sangat cepat dan berpindah melalui perantara manusia ke manusia. Yang perlu dijaga adalah bagaimana wilayah pencegahannya. Nah, ini yang memang tidak mudah. Satu sisi mereka harus bekerja, sisi lain juga dalam bekerja pastilah kumpul orang. Ini kan virus yang datangnya dari orang ke orang. Fajar dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta PLN mempercepat pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan 7.000 MW yang masih tertunda agar bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menilai pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW sudah cukup bagus dan targetnya tahun 2023 atau 2024 sudah bisa beroperasi dengan baik. PLN dinilai bisa masuk ke sektor hulu batubara dengan batas tertentu dan mendukung peningkatan volume domestic market obligation atau DMO batubara dengan harga yang wajar guna menjamin keamanan ketersediaan batubara. Dan batubara masih tinggi penggunanya, masih sekitar 56%. Jadi energi primer batubara masih dominan untuk energi primer penggerak pembangkit listrik, baik yang sudah existing maupun yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Rusda Mahmud menilai, progres pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak sia-sia atau memperbesar kerugian yang dialami BUMN Energi. Nah, bukan tenaga surya, karena tugas tenaga surya itu kan cuma sifatnya sementara. Paling 2 tahun, 3 tahun, bahkan malah ya mungkin paling bertahan itu sampai 5 tahun terus rusak. Nah kemudian ya kalau ini diteruskan pembangunan pembangkit,
Nah, kami khawatirkan bahwa nanti daya lebih banyak daripada permintaan. Mario Danzia, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan untuk mengatur implementasi secara jelas, baik dari sisi pembiayaan maupun pemangku kepentingan utama dalam menangani dana preservasi jalan. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bay mengatakan, dana preservasi yang disalurkan ke daerah setiap tahunnya sekitar 124 triliun rupiah, namun yang digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan hanya sekitar 8% atau 10 sampai 12 triliun rupiah. Padahal seluruh pajak dari pengguna jalan harus dikembalikan untuk perbaikan jalan, bukan untuk kegiatan lain. Kecuali jalan nasional kita kurang lebih 93%. Nah, itu yang masih menarik, sehingga kita lagi mikir pada waktu pembahasan undang-undang ini nantinya, revisi undang-undang ini, kita berharap itu yang 124 triliun itu adalah full masuk ke kas negara, tetapi diperuntukkan untuk semua buat preservasi jalan itu sendiri. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Adi menyarankan pemerintah memasukkan klausul spesifik dalam revisi Undang-Undang Jalan, di mana daerah yang menyumbang bagi devisa negara mendapatkan prioritas dana preservasi perbaikan jalan. Nah, sekarang ini kan hanya dua lah ya, satu melalui DAK, yang satu lagi DAK fisik, DAK jalan, yang kedua adalah hibah jalan. Nah, tetapi tidak ada prioritasnya kepada daerah penghasil. Mahir dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI mendukung penuh pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T dengan memanfaatkan alokasi anggaran percepatan transformasi digital dalam APBN tahun 2021 yang mencapai sekitar 16,9 triliun rupiah. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G di 9.113 desa di daerah 3T. Yan Permenas mengungkapkan, pembangunan infrastruktur internet di wilayah 3T dan Indonesia bagian timur sangat mendesak, sehingga dibutuhkan keberpihakan pemerintah melakukan pemerataan fasilitas. Karena daerah-daerah 3T ini rata-rata daerah yang belum sama sekali terakses dengan jaringan 4G, bahkan jaringan telekomunikasi pun juga tidak semua daerah terjangkau. Jadi khusus di wilayah timur yang boleh kita katakan paling terkena dampak yang signifikan dari pembangunan jaringan telekomunikasi. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah menekankan, kenaikan anggaran Kemenkominfo di tahun 2021 harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, mengingat ada ribuan desa di Indonesia yang belum tersambung jaringan telekomunikasi. Ya, treatmentnya memang berbeda-beda. Kenapa? Karena ini kan masuk dalam skala ekonomisnya. Tugas daripada Kominfo ini adalah untuk membangun jaringan secara masif ke seluruh Indonesia agar desa-desa itu bisa terjangkau. Akan tapi memang itu butuh waktu. Mustaqim dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Untuk itu tetaplah bersama kami. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik dengan adanya indikator terukur yang memastikan sektor layanan publik berjalan dengan baik. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Johnny Allen meminta sektor pelayanan publik oleh pemerintah sebaiknya meningkatkan kualitas layanan, bukan sekedar mengejar target penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Untuk itu, setiap kementerian dan lembaga di sektor pelayanan publik harus memiliki standar kinerja yang terukur. Pemerintah juga disarankan beralih ke sistem pelayanan digital untuk mempermudah pelayanan tanpa resiko penularan virus corona. Artinya konsepsional iya, tetapi konsepsional itu harus terimplementasi.
Kan banyak penyampaiannya hanya konsep meningkatkan ini, meningkatkan pelayanan, yang itu. Konsepnya iya meningkatkan pelayanan, tetapi indikatornya apa? Yang tadinya 3 hari menjadi 2 hari. Yang tadinya tidak perlu lagi katakanlah harus datang ke kantor, sudah bisa melalui online dengan syarat-syarat. Anggota Banggar DPR RI Anggia Erma juga mendorong pemerintah memiliki standar pengukuran keberhasilan pelayanan publik untuk melihat kepuasan publik terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Pemerintah juga perlu menerapkan sistem kerja digital secara maksimal dalam pelayanan publik, tapi harus disertai sosialisasi yang masif pada masyarakat. Ukuran yang jelas itu misalnya dalam pengurusan SIM misalnya, contoh SIM itu sehari jadi dengan biaya yang affordable misalnya seperti itu. Lalu kemudian yang lainnya juga seperti itu yang menjadi titik pembicaraan kita, termasuk juga target-target yang teman-teman patok. Amita dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerataan pembangunan jalan yang layak sampai ke desa-desa di seluruh Indonesia dan bukan hanya jalan nasional. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bay mengaku menerima banyak masukan dari masyarakat terkait kualitas pembangunan jalan yang belum merata karena adanya pembagian kewenangan pembangunan. Revisi Undang-Undang Jalan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selama ini pemerintah pusat membantu pembangunan daerah dengan jalan diskresi, namun tidak maksimal. Sehingga perlu ada aturan yang baru yang memberikan keleluasaan pembangunan. Ini kan kalau jalan kabupaten kan tidak bisa dikerjakan oleh dana pusat, hanya boleh kecuali melalui diskresi. Nah kalau diskresi kan ada keterbatasan, maka oleh karena itu kami menghendaki bahwa bagaimana caranya kita buat undang-undangnya sehingga jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang sudah rusak parah, yang tidak dimampui dilaksanakan oleh kabupaten maupun provinsi, itu bisa dilaksanakan melalui dana APBN. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bay menambahkan, ketika daerah tidak memiliki kemampuan melakukan pembangunan, seharusnya secara otomatis diambil alih pemerintah pusat. Selain itu akan diatur mengenai pengawasan untuk memastikan kemampuan daerah. Karena pemantauan itu akan dilihat secara menyeluruh. Ada kan daerah yang mampu tapi pura-pura tidak mampu, itu kita akan lihat. Tapi ada yang betul-betul daerah tidak mampu untuk melaksanakan jalan itu. Maka pemerintah pusat adalah wajib untuk mengintervensi dalam rangka memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Karena jalan ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat kita, keamanan kepada masyarakat kita, dan juga untuk memberi pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat kita. Nadia dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. BURT DPR RI berharap media yang bertugas meliput di DPR RI dapat terus menjalankan tugas jurnalistiknya dengan baik dan semakin bersinergi dengan parlemen dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada publik. Ditemui usai acara silaturahmi wartawan parlemen di Wisma Gria Sabah DPR RI Kopo, Kabupaten Bogor, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, para wartawan yang bertugas di lingkungan DPR RI merupakan aparat non-organik dan diharapkan terus bersinergi dalam mengemban tanggung jawab dalam menyiapkan berita secara berimbang, objektif, dan berdampak positif. Jadi yang organik diantaranya adalah teman-teman press room, wartawan, mau tidak mau itu ada dalam batang tubuh DPR. Kehidupannya ada dalam DPR itu, ibarat seperti akar. Kalau DPR ini ingin rimbun, ingin buahnya lebat, hasilnya bagus, berkualitas, ya semua harus berfungsi, bermanfaat. Dimyati menambahkan diharapkannya para wartawan yang bertugas meliput kegiatan di lingkungan DPR RI turut serta tugas promotif, protektif, dan kuratif terhadap DPR RI, agar dapat mempromosikan sisi positif DPR RI secara berimbang. Bersinergi, menginformasikan, memberitahukan, mengkritik, itu bagian dari sebuah dorongan untuk maju. Maka oleh sebab itu saya menghimbau kepada teman-teman pers, ini diperlukan pers itu di parlemen. Tadi sebanyak 145 diperlukan saudara-saudara. Dari Wisma Gria Sabah Kopo, Jawa Barat, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Alda Gusari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa.